Berbicara mengenai dinamika partikel, sepertinya masih banyak di antara teman-teman yang belum begitu mengenalnya. Tapi, jika gaya, tentu tahu bukan? Gaya yang bagaimana sih? Begini, jika teman-teman mendorong benda, maka benda tersebut akan bergerak. Dan jika teman-teman berhenti mendorongnya, maka benda tersebut akan kembali diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Dwi Munawaroh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika partikel. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gaya juga ada berbagai macam, tidak hanya seperti pada contoh di atas. Di sini, teman-teman akan belajar tentang jenis-jenis gaya dan penyebabnya. Kita sudah tahu kalau gaya bisa menyebabkan benda bergerak atau sebaliknya bisa menyebabkan benda diam. Tentu, ada berbagai macam gaya yang dikelompokkan berdasarkan penyebab terjadinya. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya adalah dinamika partikel. Atau bahasa simpelnya, kenapa sih benda bisa bergerak? Untuk menganalisa penyebab terjadi gerak, tentu kita harus mengetahui parameter-parameter dari gerak tersebut, seperti S posisi, V kecepatan, A percepatan, T waktu. Hukum Newton dan penerapannya. Kenapa ada hukum Newton di sini? Karena hukum Newton akan digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dinamika partikel seperti bidang datar, bidang miring, dan sistem katrol. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum kelembaban. Kenapa? Karena apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, atau bisa dikatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu dan temanmu sama-sama mendorong benda dengan arah berlawanan, namun benda tersebut justru diam, berarti besar gaya yang dihasilkan oleh kamu dan temanmu sama, sehingga benda tidak bergerak. Atau bisa kita ambil contoh yang lain seperti saat teman-teman menaiki mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba sopir melakukan rem yang mendadak. Tubuh teman-teman akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi semula, bukan? Rumus hukum 1 Newton ialah Sigma F sama dengan 0. Jadi, pada hukum 1 Newton, resultan gayanya adalah sama dengan 0. Maka, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu benda akan tetap diam, kedua, benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian, kita akan melanjutkan ke hukum 2 Newton. Jadi, hukum 1 Newton dengan hukum 2 Newton ini berbeda teman-teman. Jika hukum 1 Newton, resultan gayanya sama dengan 0, maka hukum 2 Newton tidak sama dengan 0. Bunyi hukum 2 Newton ialah percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagi antara resultan gaya dengan massa benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massanya. Contohnya ialah ketika ada dua buah lemari yang akan dipindahkan, lemari A didorong dengan gaya sebesar 100 Newton, dan sedangkan lemari B didorong dengan gaya 400 Newton. Manakah lemari yang lebih cepat? Ya, yang lebih cepat adalah lemari B. Kenapa? Karena gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi, semakin besar gaya, semakin besar juga percepatannya. Atau, contoh lain ialah misalkan teman-teman akan memindahkan lemari, bedanya lemari A lebih besar daripada lemari yang B. Jika massa A 50 kg, sedangkan massa B 10 kg, dan jika lemari tersebut didorong dengan samaan, manakah lemari yang lebih cepat? Yang lebih cepat adalah lemari yang B. Kenapa? Karena massa berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi, semakin besar massanya, maka percepatannya semakin kecil, dan sebaliknya. Maka teman-teman bisa dipahami bahwa secara sistematis, hukum 2 Newton ini dikatakan dengan Sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya yang diberikan pada benda, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan yang ditempuh benda tersebut. Kemudian adalah hukum 3 Newton. Nah, kalau yang terakhir ini biasanya juga sering disebut sebagai hukum aksi reaksi yang berbunyi
Ketika kamu memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Jadi, besar gayanya sama, arahnya berlawanan. Jadi, diberikanlah tanda negatif. Coba kalian perhatikan ketika kalian mendayung perahu ke arah belakang, maka perlahan-lahan perahu akan bergerak ke depan. Jadi, gaya aksi yang diberikan melalui dayung akan menghasilkan reaksi. Aksinya, perahu akan ke depan atau berlawanan arah dari gaya aksi yang kalian berikan melalui dayung tersebut. Untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal berikut. Soal pertama, sebuah mobil bermasa 1000 kg. Selama 10 sekon, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 36 km per jam bertambah cepat menjadi 54 km per jam. Berapa gaya yang diperlukan untuk mempercepat mobil tersebut? A. 300 Newton, B. 400 Newton, C. 500 Newton, D. 600 Newton, dan E. 700 Newton. Dari soal di atas dapat kita simpulkan bahwa kecepatan mobil saat awal V0 sama dengan 36 km per jam, sama dengan 36.000 meter atau 3.600 sekon, sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan mobil saat akhir Vt sama dengan 54 km per jam, sama dengan 54.000 meter atau 3.600 sekon, sama dengan 15 meter per sekon. Percepatan mobil sama dengan Vt min F0 per T, sama dengan 15 min 10 per 10. 0,5 meter per sekon kuadrat. Gaya yang diperlukan untuk mempercepat mobil tersebut adalah F sama dengan M dikali A, 1000 kg dikali 0,5 meter per sekon kuadrat dengan 500 Newton. Teman-teman, di sini ada 3 buah gaya yang besarnya 100 Newton, 60 Newton, dan 105 Newton. 60 dan 105 Newton mengarah ke kanan, dan gaya 100 Newton mengarah ke kiri. Jadi teman-teman, karena soal di sini termasuk dalam gaya yang sejajar dan berlawanan arah, jadi kita mencari gaya dengan cara gaya yang arah ke kanan. Gaya yang arahnya ke kanan dikurangi gaya yang arahnya ke kiri. Gaya yang ke kanan besarnya 60 Newton ditambah dengan 105 Newton dan kemudian dikurangi gaya yang kiri 100 Newton. Maka didapatkan 105 Newton dikurangi 100 Newton. Hasilnya yaitu 60 Newton. Baik teman-teman, untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silahkan kerjakan soal ini dengan mandiri. Tekan tombol pause untuk mengerjakan terlebih dahulu. Baik, untuk nomor 1, jawabannya B. Jenis-jenis dinamika partikel. Berarti dinamika partikel itu beraneka macam ya? Iya betul. Berikut ini jenis-jenis dari dinamika partikel yang perlu kalian ketahui. Gaya berat atau gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya. Oh ya, perlu teman-teman ingat bahwa arah gaya berat ini selalu mengarah ke bawah menuju pusat bumi, meskipun pada bidang miring. Contoh penerapan gaya berat atau gravitasi ini apa aja sih? Ketika buah apel dari atas menjadi di bawah pohon. Berikut adalah rumus dari gaya berat benda atau gaya gravitasi. W sama dengan mg, atau W gaya berat suatu benda, M massa benda, G percepatan gravitasi. Berikut adalah gaya normal. Jadi, gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Jika ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain, benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Rumusnya seperti ini. N sama dengan W sama dengan M dikali G. N gaya normal, W gaya berat benda, M massa benda, G percepatan gravitasi. Kemudian, gaya gesek. Teman-teman sudah tahu bukan gaya gesek itu seperti apa? Ingat, gaya gesek berarti gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak akan memiliki hambatan. Coba teman-teman bandingkan antara bola yang digelincirkan di atas lantai dengan bola yang diluncurkan di atas tanah berbatu. Mana yang lebih jauh dan lancar? Tentu saja bola yang diluncurkan di atas lantai. Mengapa? Karena permukaannya halus. Gaya gesek yang terjadi
tidak sebesar di permukaan tanah berbatu. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis berarti diam. Jadi, gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal. Rumusnya Fs besar gaya gesek statis, mu E sama dengan koefisien gesek statis, N gaya normal. Gaya gesek kinetis sekarang adalah gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besarnya gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal. Fk sama dengan mu K dikali N. Fk sama dengan besar gaya gesek kinetis, mu K sama dengan koefisien gesek kinetis, N sama dengan gaya normal. Gaya tegangan tali atau katrol. Teman-teman pernah melihat katrol untuk menimba air? Itu merupakan aplikasi dari gaya tegangan tali, di mana terdapat dua benda yang saling dihubungkan dengan tali. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihat atau meninjaunya. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Berikut adalah rumus gaya tegangan tali. Sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian, yang terakhir adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini cara kerjanya selalu menuju pusat. Kira-kira teman-teman terbayang tidak ya gaya sentripetal itu seperti apa? Ketika benda diikat dengan sebuah tali, kemudian tali diputar secara horizontal. Komponen gaya yang bekerja pada arah radial berhimpit dengan jari-jari lingkaran adalah gaya tegangan tali. Arah tegangan tali ini selalu menuju pusat lingkaran, maka gaya tegangan tali inilah yang membuat benda bergerak meluncur. Komponen gaya yang bekerja pada arah radial berhimpit dengan jari-jari lingkaran adalah gaya tegangan tali. Arah gaya tegangan tali ini selalu menuju pusat lingkaran, maka gaya tegangan tali inilah yang membuat benda bergerak melingkar. Rumus gaya sentripetal. Fs sama dengan M dikali AS. Fs adalah gaya sentripetal, M adalah massa benda, AS adalah percepatan sentripetal. Teman-teman, teknologi seperti dinamika partikel, seperti pada katrol, dan sebagainya ternyata sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, sekarang waktunya berdiskusi dan tanya jawab. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Teman-teman, jangan lupa belajar dan membaca buku ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.